Bunda gitu. Saya punya temen, punya mama, Wow. sedang sama papa saya gitu. Wow, itu Bunda shock banget pasti lihat itu ya? Shock banget. Jadi awalnya gini, Bunda Ruby. Ruby. Wow. Oke, welcome to Millennial Baper, Bunda. Hari ini spesial ya? Iya. Sesi Oke, spesial. Kita di depan kolam berenang nih. Bener, bye-bye-nya Bruno. Iya, makanya nih pengen berenang buru-buru nih kayaknya. Oke, Bunda, apa kabar? puji Apa kabar, Bunda? Tuhan, luar biasa baik. Iya. Nah, sekarang Bunda tuh biasa lagi pelayanan apa sih, Bunda? Mm-mm. Sekarang lagi pelayanan ke gereja-gereja dan Iya. juga melayani keluarga Yes, sampai yes. ke luar kota, Oke. ke luar daerah, Luar daerah. ke desa-desa. Desa-desa Masuk juga. desa-desa. Oke. Itu yang susah tuh, No. Iya, Desa-desa ya. benar. Benar-benar. Berarti Bunda nih ini ya pelayanan khotbah, konseling gitu-gitu Konseling. ya? Iya, ada khotbah, ada konseling, ya kunjungan, mencari jiwa lah buat Tuhan. Iya. Oke. Emang Bunda dari kecil emang mau kita jadi pendeta gitu? Enggak tuh? Oh, berarti kalau nggak dari kecil nggak jadi pendeta, diceritain dong nih. Benar dong. Berarti ada cerita di mana Bunda mungkin awalnya tuh gimana sih bisa Iya. kepanggil atau kehidupan Bunda tuh emang dulu gimana sih? Iya. Kok sampai Bunda bilang enggak, ngapain jadi pendeta dari kecil gitu. Ya, saya cerita ya. Yes. Sebenarnya saya juga nggak mau sih jadi pendeta dulu karena saya nggak suka gitu. Kalau di mobil ada lagu gereja nih, Nah, kaset, ada adik saya kan suka bawa kaset lagu Rohani, gereja, lagu rohani ya. Saya suka suruh matiin, aku nggak suka gitu. Karena saya bener-bener ke gereja juga jarang. iya. Dan saya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya cuman Oke. Kristen aja gitu. Kristen aja. Yang cuman saya tahu adalah apa? Persepuluhan. Cuma itu yang saya tahu. Oke. Oke. Yang saya senang, saya suka simpen. Nanti saya bagiin ke fakir miskin, ke gereja, karena saya tidak mengerti ya. Jadi pernah satu kali anak saya yang pertama itu tahun 1994. Oke. Dia mau sekolah ke negeri Belanda. Jadi Oke. saya panggil pendeta ke rumah. Iya. Pada waktu itu didoakan. Tapi saya sekali-sekali juga ke gereja, tiap minggu Oke, juga iya. kadang ke gereja, tapi tidak mengerti, hanya ke gereja sebatas absen nurani ya. iya, absen nurani. Yang penting benar. nuraninya tuh enak gitu. Benar. Iya ya. Makanya nanti saya cerita lebih lanjut lagi. Akhirnya terus anak saya didoakan, tiba-tiba ada satu ibu pendeta bicara begini, Ruby kamu tuh mau dipakai loh sama Tuhan. Terus saya Oke. kaget, saya bilang nggak mungkin, saya ini masih senang berdosa, saya ini orang berdosa, nggak mungkin Tuhan mau pakai saya. Tuhan Iya, kan iya. pakainya orang baik-baik, pendeta. Saya ini orang nggak baik, Iya, iya. saya ini orang yang nggak layak. Pokoknya aku nggak suka gereja-gerejaan, aku nggak mau jadi pendeta. Tapi bener Rup, nanti kamu lihat berjalan waktu. Setelah itu pada tahun 2004 2004. 10 tahun kemudian saya tuh ada satu job. Oke. Job ini gagal. Sampai saya menjual, akhirnya saya jual rumah, jual mobil. Gagal, bener-bener Oke, gagal. Di oke. situ teman-teman saya juga banyak yang sampai gila, sampai Oke, sakit, sampai oke. meninggal gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya rindu untuk ke gereja. Oh. Nah, saya rindu tuh ke gereja. Saya bilang, Pak kita ke gereja yuk sama anak-anak Iya. gitu kan. Saya udah hopeless nih, udah mulai kayak takut, Iya. bimbang karena dari punya sampai Oke. Habis. gitu loh. Bukan habis lagi, bis. Iya. Dan akhirnya kami ke gereja nih. Saya, suami, anak-anak. Oke. Pada waktu bernyanyi, waktu memuji Tuhan, waktu awal ujian, tiba-tiba saya dipukul. Saya tanya, siapa yang pukul saya gitu. Saya tanya, Pak kamu pukul saya? Enggak. Terus kita pujian lagi, tiba-tiba sebelah saya di... Loh, saya tanya lagi sama anak saya, Dek kamu pukul mama? Enggak. Nah situ saya bertanya, siapa yang pukul saya?
Tiba-tiba Bapak Gembala bicara begini, ada nggak yang rumahnya mau dipakai untuk doa? Terus saya ada kerinduan, boleh, saya boleh rumah saya dipakai. Padahal tahun waktu 10 tahun lalu kan saya kan marah kan, nggak mau dipakai Tuhan. Akhirnya besoknya Bapak Gembala bilang begini, hari Sabtu Ibu ke rumah doa. Saya tanya rumah doa apa ya gitu kan, karena saya tidak mengerti. Nggak ngerti kan? Nah, akhirnya saya datanglah ke rumah doa, dipukul lagi. Saya tanya lagi ya sama suami saya, Pak kamu pukul saya lagi? Enggak. Terus saya di situ nangis. Saya mulai merasakan ada sesuatu nih. Itu. Iya, benar-benar. Dan akhirnya hari Senin itu saya masih ingat banget, hari Minggu di gereja, hari Sabtu di rumah doa, Minggu ke gereja lagi, hari Seninnya di rumah saya mulai semua sudah berangkat kerja, sudah berangkat sekolah, saya kunci kamar. Saya belum pernah baca Alkitab. Seusia saya 46 tahun saya tidak pernah baca Alkitab. Selama 46 tahun? Iya. Oke. Jadi kalau di gereja, di gereja paling ya baca aja gitu. Iya, di gereja baca, kalau gembalanya bilang buka Mazmur gitu, saya bingung mana yang Mazmur gitu, neng tapi bukannya kamus ya. Seru ya, umur 46 tahun bisa gila itu kan, kalau pikir-pikir. Ya ampun, usia 46 tahun saya baru buka. Tiba-tiba saya kunci kamar, saya ambil Alkitab. Saya buka, saya baca di Mazmur waktu itu. Mazmurnya saya lupa ya, pokoknya Mazmur. Tiba-tiba waktu saya baca Mazmur, saya tuh kepingin merem, kepingin doa gitu. Jadi saya nangis, saya doa, Tuhan ampuni saya, Tuhan terima kasih hari ini saya bisa baca firman Tuhan gitu kan. Segitu senengnya. Tiba-tiba tuh bunyi kayak ada orang yang buka, set. Saya tanya gitu, loh ini siapa yang buka? Kan nggak mungkin, tadi saya kamar kunci dan nggak ada siapa-siapa, cuma Mbak, nggak mungkin. AC-nya jauh gitu loh. Dan pembantu di bawah semua, nggak mungkin, kamar dikunci. Jadi saya penasaran, saya bilang ini siapa ya gitu. Sambil nangis saya buka mata gitu, kepingin tahu ada siapa gitu. Pas saya buka mata, saya melihat, loh Alkitabnya tuh udah dibuka tempat saya baca Mazmur tadi. lagi ya. Sudah berubah gitu. Kaget kan saya. Di situ saya tambah menjadi-jadi ya, saya menangis, saya teriak-teriak. Tiba-tiba saya tuh seperti kayak ada sesuatu, kayak ada orang gitu, tapi yang besar, yang nggak bisa saya lihat. Tapi ada dia gitu loh, besar sekali. Nah, tiba-tiba waktu saya sedang nangis, saya lihat ada yang besar, ada seseorang gitu. Tiba-tiba saya melek mata saya dikasih lihat film. Jadi jalan itu saya ingat banget tempat tidur saya. Di sini ada lemari saya, dia jalan di sini. Di sini ada kaca rias saya. Ada tembok kosong, terus dia jalan. Jalan itu film yang pernah saya buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak deh, bla 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 bla. Masa lalu saya semua gitu ya. Wah, saya lihat semua, saya bilang. Dan akhirnya saya menangis, saya bilang, Tuhan, kok saya jadi orang jahat? Kok saya sejahat ini gitu? Tapi hari ini aku tahu aku mau bertobat Tuhan. Pokoknya hari ini saya mau lepasin semua apa yang menjadi kebanggaan saya, kesukaan saya mau lepasin. Saya mau ikut Tuhan, saya bilang. Terus saya muntah-muntah. Pelepasan nggak tahu sendiri tuh, muntah-muntah. Ya, terus akhirnya saya setelah saya muntah-muntah, saya buka lemari saya tuh dulu guru senam. Saya penari, saya guru senam, saya ikut dancing, pokoknya saya kemana-mana sampai ke luar negeri, saya sekolah, saya dari Persatuan Olahraga Indonesia, Persatuan Perwosi. Saya di Jantung Sehat, saya suka bikin sama dulu Berti Tilarso, sama siapa lagi, pokoknya ini deh bintang-bintang yang jadi saya tuh punya baju yang bener-bener terbuka, pendek ya. Akhirnya itu saya buka semua lemari saya ambil semua. Sepatu saya yang jenggel, yang wah pokoknya saya tuh pokoknya kalau modis banget karena saya guru ya. Guru senam dulu, guru dancing. Akhirnya saya buang semua. Saya panggil teman-teman saya. Kamu mau nggak teman-teman senam yang masih ngajar? Saya bilang, kamu mau nggak ambil sini semua? Saya kasih semua. Saya mau tinggalin semua.
saya sudah melihat film itu, Tuhan sepertinya menegur saya gitu ya. Yes, yes. Saya baru tahu bahwa tanpa Tuhan tuh kita nggak ada artinya gitu. Oke. Sudah akhirnya besoknya saya berangkat ke Semarang. Oke. Ke Semarang itu ke tempat gua doa. Ungaran. Ungaran, Getsemani. ya Getsemani. Taman Getsemani, Saya bilang ya. sama suami saya mau ke Getsemani. Oke. Saya masih punya uang sedikit. Saya Yes. ajak teman saya. Dia nggak bisa, suami saya nggak bisa Iya. kerja. Oke, saya ajak teman saya, orang satu gereja, sahabat saya deh. Dulunya waktu masih Iya. kita masih hidup glamor di Oke. Discord deh. Oh, diajak nih. Dia, saya ajak nih. Dia juga udah mulai bertobat duluan. Oh, iya. Dan akhirnya sampai di Semarang itu saya benar-benar diuji. Kenapa tuh? Diujinya gini, sampai di Semarang kita nggak dapat kamar di dalam, jadi harus di hotel, nggak bisa di Ungaran, karena penuh. Iya. Jadi kita di hotel. Oke. Hotelnya kita mesti naik bis. Dari Jauh hotel ya? ke Ungaran kira-kira Iya. 5 menit lah, 10 menit lah gitu Oke. ke Ungarannya. hotel ke Ungaran. Iya. Maaf, dulu saya nggak pernah naik bus gitu loh. Oke, Saya iya. hidupnya yang boleh dibilang semua ada, semua yang saya Iya. mau, semua yang saya minta Betul. ada gitu loh. Karena Om tadi cerita backgroundnya Tante, Om juga ini kan pengusaha. Iya. Iya. Oke. Dia pengusaha di perminyakan. Wow. Saya Iya. punya sanggar senam dan Iya, saya oke. saya bikin baju. Yes. Saya Berkelimpahan lah Berkelimpahan ya. Oke. Berkelimpahan. Akhirnya naik bus ya naik gitu. bus. Sampai di hotel naik bus, hotelnya nggak ada air panas. Sedangkan Wow. di rumah mandinya pakai air panas kan. Iya. Waduh, nggak ada air panas gimana ya gitu. Tapi itu saya ingat lagi, oh iya, saya tadi janji sama Tuhan saya mau Oke. ikut Tuhan. Berarti kalau ikut Tuhan saya kan harus benar-benar rendah hati gitu kan. Yes. Ya sudah, saya bilang sama teman saya, aduh nggak ada air panas. Saya tanya sama pegawainya, Iya. saya bisa minta air panas? Ya bisa Bu, tapi Ibu masak sendiri di dapur. Saya bingung, padahal saya dulu di rumah nggak pernah mau masak air panas. Iya. Ya sudah, saya masak air panas, saya mandi. Tuhan ini uji saya dari teman saya. Kan saya mau ke Ungaran nanti malam jam 7 Iya. Buat doa di sana. buat doa di Ungaran. Iya. Saya kepengen bertobat, saya pengen berjumpa dengan Tuhan Yesus Yes. gitu deh. Caranya di gua, katanya ada di gua doa Iya, ya. ada gua doa itu, betul. Oke, itu sudah 6:30. Teman saya bilang apa? Kamu kerokin saya dulu dong, saya nggak enak badan, saya sakit. Wah, rasanya saya mau marah banget gitu. Iya. Kok kayak gini gitu, mau bertobat kok susah amat. Iya. Kayak ada hambatan Iya, aja. hambatan gitu ya. Dihadang terus, Iya, jadi ya. kayaknya dia tuh, nih teman saya nih kayak seperti yang gue yang punya duit, lu ngajak gue, lu harus mau apa yang gue mau gitu kan. Oke. Saya merasa gitu, oh ini saya dulu nih, kayaknya saya dulu seperti ini gitu. Saya lihat teman saya sendiri gitu. Ya udah, Dikasih gambarannya ya. ya dikasih gambaran gitu. Tapi saya ya udah deh, ya udah aku tak kerokin, udah selesai Len. Saya bilang gitu, udah kamu sekarang nggak usah mandi, cuci muka aja, kita berangkat ini. Aduh, Seng besok saja, katanya pagi. Waduh, saya mau marah rasanya. Udah jauh-jauh gitu ya dari Jakarta ke Semarang ya. Tapi ya sudah, saya rendah hati. Oh ya udah, oke, saya bilang gitu. Oke. Tapi itu saya nangis gitu, Tuhan kok mau ikut Tuhan kok susah banget gitu. Iya. Saya kepengen ketemu Tuhan, gimana ya kok ada nggak dapat hotel, Iya. harus masak air panas sendiri, harus kerokin temen dulu, dan akhirnya nggak Nggak jadi gitu malam loh. itu, iya. Kan rasanya mau marah ya, Benar. tapi puji Tuhan saya terus bertahan gitu loh. Oke, besok paginya mau berangkat, temen saya tuh membuat malu gitu loh di bus. Di bus dia disenggol sama bapak-bapak apa sama laki-laki seperti mau dilecehkan. Dia ngamuk. Jadi orang satu bus Satu ngeliat kita kan. Akhirnya kita berhenti dulu busnya untuk mendamaikan masalah ini kan. Aduh, saya bilang kok mau berangkat ke rumah doa ada aja gitu. Tapi puji Tuhan berangkatlah kita ke rumah doa. Iya. Terus yang saya juga nggak habis pikir gini loh. Kan kita sama-sama bertobat, sama-sama uangnya juga lagi kurang, lagi Iya, tidak yes. cukup. Teman saya ini maunya makannya yang enak, yang ayam bakar, yang ke restoran. Saya bilang, kok nih orang ini banget. Ya, ya. Iya. Ya udah akhirnya oke. Sampai di sana saya masuklah ke rumah
doa Iya. rumah gua doa, Gua doa. itu ya. Saya berdoa, saya menangis, puji nama Tuhan. Di situ saya mendapatkan bahasa roh. Wow. Tiba-tiba saya tuh bisa Dibaptis Roh Wow, Kudus baptis ya. ya Roh Kudus. dibaptis Roh Kudus, dan Emang saya dahsyat tuh melihat kemarin. di situ ya, di dalam gua doa itu saya melihat Iya. oma saya, Wow. saya melihat opa saya melihat nenek saya, semua yang sudah meninggal, Oke. Wah, saya kaget, saya bilang kok saya bisa lihat mereka gitu, Iya. ada apa Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan nggak berbicara apa-apa, saya nggak dapat apa-apa, tapi saya terus nangis gitu ya. Nah itu di situ, habis itu saya mendapatkan bahasa roh, dan begitu saya mendapatkan bahasa roh, di situ saya terima Yesus Wow. sebagai juru selamat saya. Wow. Karena kan saya dulu pernah dibaptis berapa tahun lalu, tahun 2000, Oke. 1900-an lah, Oke. sudah pernah dibaptis ya. Jadi formalitas baptis yang kemarin ya. Iya, jadi akhirnya oke, setelah itu selesai, saya sukacita, saya bahagia gitu ya, saya bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya saya buang semua yang di rumah, yang duniawi, Yes. yang saya punya dulu, saya tinggalin semua. Dari saya dapatkan firman, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang gitu kan. Wow. Jadi saya ini ciptaan barunya Tuhan pada tahun 2004 itu. Oh, lahir Wow. baru itu 2004. Iya, 2004 saya lahir 2004. baru, dan akhirnya saya rajin untuk 1 tahun. Saya rajin untuk masuk rumah doa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Saya bilang sama suami saya, kalau mau janji dengan teman kamu dengan Iya. pekerjaan, tolong jam 10 sampai jam 12 kita tidak bisa diganggu. Kita ada di rumah doa. Wow. Di situ kita belajar, kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah. Dan akhirnya waktu kita keluar dari rumah doa, saya berjumpa dengan pendeta yang pernah katakan saya, kamu akan Oke. dipakai Tuhan. Iya. Tiba-tiba ketemu dia. Itu tahun berapa dibilang itu? Waktu 94. dulu dibilang 94. Iya. Saya ketemu Lahir lagi baru dia 2004. 2004. 10 tahun 10 kemudian. Nah, sampai dia bilang gini, apa saya bilang? Akhirnya kamu benar dipakai Tuhan. Wow. Ini rumah doa loh, Ruby. Wah, saya nangis. Saya bilang, iya Bu, terima kasih. Terima kasih, saya mau Tuhan pakai saya. Oke. Panjang ceritanya. Wow. Nah, jadi dengan katanya ketika Tuhan panggil, belum tentu hari itu langsung jadi ya Bunda ya. Enggak. Jadi yang benar-benar Tuhan proses sampai benar satu titik tuh ya Tuhan bilang ya kamu layak Ini, gitu. Iya. Ya. Jadi saya masuk padang gurun tuh 4 tahun. Atau Oke. 4 tahun nih cobaan nih. Itu padang gurun gimana? Proses Oke. ya. Nggak punya uang sama sekali. Tuhan bener-bener saya cari kerjaan sepertinya susah. susah. Suami saya juga cari kerjaan seperti semua ditutup. Oke. Padahal pengusaha dulu Iya. nih. Iya. Harusnya koneksi, relasi Iya. itu Iya. Semua ditutup. Nah, pada waktu ditutup, saya berdoa, saya bilang, aduh Tuhan, apa yang Tuhan mau, saya mau. Dia Oh, cuma gitu. satu jawab, apakah kamu mau ikut saya? Wow. Wah, di situ saya nangis. Saya bilang, mau Tuhan, saya mau ikut. Wow. Di situ saya sama suami mulai dekat dengan Tuhan. Prosesnya tapi panjang sekali ya, Yes. sampai jalan kaki. Kalau mau ke rumah doa itu hari Sabtu, bukan ke rumah doa, jadi ada Sabtu tuh ada di gereja ada doa pagi. Oh, oke. Ya, dulu ada kan Iya. setiap Sabtu. Itu saya bisa jalan kaki baru naik angkot ke depan. Jalan itu agak jauh karena uang nggak cukup. Wow, sampai segitu ya? Iya, Udah ya. dari yang berkelimpahan sampai benar-benar Wow. kekurangan. betul. Tapi malah lucu di saat-saat kekurangan tuh malah Bunda Ruby tuh ada Iya. keputusan yang tepat untuk taat kepada Tuhan. Iya. Itu yang jadi sebuah titik balik ya. Iya, Dok, ya? iya, iya. Nah, ini nih Dok. Kan Bunda Ruby bilang 46 tahun baru Baru baca Alkitab. Baca Alkitab lagi dan segala rupanya. Emang kalau boleh tahu nih Bunda, kalau Bunda mau ceritain, emang selama 45 tahun tuh kemana Bunda? Iya, benar. Wow, panjang ceritanya. Gak apa-apa kan kalau Bunda mau Iya. saksikan ya puji Tuhan. Jadi orang-orang bisa barisan baper terutama anak-anak muda ini bisa lihat. Iya. Walaupun hidupnya hancur hari ini, ke depan Tuhan tetap bisa pakai. Iya.
Intinya gitu. Kalau kita lihat kan Bunda dipakai sampai luar negeri gitu kan, Yes. Pak. Sebelum kita masuk ke pelayanan Bunda Benar. sekarang nih gitu. Mungkin anak-anak muda sekarang yang nonton mungkin juga, gue juga hidupnya hancur nih. Mungkin keluarganya pikir, lu kayaknya selesai deh hidupnya. Iya. Tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nando Bunda. juga di sekolahnya pengen temuin ya Ando ya. Iya benar. Orang-orang- Ya orang broken gitu dipikir kayaknya masa depannya hancur lah gitu. Tapi kalau di mata Tuhan, bagi Tuhan masih ada second chance. Kesempatan kedua, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Betul. Nah, mungkin Bunda kalau mau sharing ke kita nih anak muda nih. 45 tahun itu mana? Oke. Ya, kayak tahun 45 nih. Oke, nggak tanya sekarang usia berapa nih? Oh iya. Bunda usia berapa tuh? Sekarang saya masuk 65 tahun. Wow. Beda 5 tahun sama Bapak. Iya benar ya, beda 5 tahun. Wah, tapi masih sehat udah ya. Iya, puji Masih prima sekali ya. Om sama Bunda masih sehat. Om umur berapa? Om umur 63. 63. Lebih muda. Kelihatannya 36 ya. Data 36 ya. 36 nih ya. Berarti ya itu yang tadi Bunda cerita bahwa 46 tahun baru namanya ada pertobatan. Nah, 45 tahun itu emang segelap apa sih? Iya. Kehidupan Mungkin Bunda. yang paling dark, yang paling gelap gitu Bunda. Iya ya, saya cerita ini kesaksian yang benar-benar Kesaksian. hidup ya, Yes, yang benar-benar yes. saya mengalami. Jadi saya juga mau bilang sama orang-orang yang bilang hidupnya broken home, Oke. yang mungkin mama papanya cerai ya, itu saya. Oh. Jadi saya usia 12 tahun, saya melihat papa saya dengan perempuan, yaitu teman saya, mamahnya. Oh. Oh, mamahnya temennya Bunda? Jadi bukan, Temannya mama Bunda gitu. saya punya teman, punya mama, Heeh. sedang sama papa saya gitu. Wow. Oh. Itu Bunda shock banget pasti lihat itu ya. Shock banget. Jadi awalnya gini, saya bawa dia main ke rumah. Iya. Waktu di rumah dia lihat foto papa saya. Dia bilang ini papa saya. Saya bilang loh bukan loh, ini papa saya. Itu umur 12 tahun loh. 12 tahun saya. Bukan, itu papa saya. Saya bilang bukan, ini papa saya. Kamu nggak percaya? Yuk lihat ke rumah saya. Dan saya jalanlah ke rumah. Beda gang dia. Agak jauh lah ya. Agak jauh ya. Oke, saya pengen tahu. Iya. Begitu saya ke rumahnya, saya benar lihat papa saya sama mamahnya di kamar sedang tidur. Tuhan. Wow. Hancur tuh hati. Saya masih kecil, saya mau bicara sama siapa? Nggak bisa kan? Nggak bisa, saya mau bicara adik-adik saya semua. Saya anak nomor 1. Wow. Di bawah saya laki-laki, Iya. Jadi bener perempuan. bebannya tuh Beban Bunda di banget Bunda ya. semua. Iya, bebannya di saya. Saya mau menceritakan ke mama saya, nggak mungkin dong. Jadi saya simpan. Akhirnya saya tumbuh dewasa. Saya tuh, maaf ya, saya Iya. bukan berbicara tentang agama atau tentang suku apa Iya. gitu. Iya, bukan. betul. Tapi kebenaran ayah saya tuh dengan suku Chinese. Oke. Jadi saya punya dendam yang luar biasa. Oke, yes. Jahat. Iya. Karena ada pengalaman pribadi. Kayak trauma ya. Trauma. Ya, subjektif pribadi kan. Iya. Jadi, Jadi akhirnya waktu timbul saya dewasa, saya di rumah baik-baik karena papa Iya. saya juga galak, mama saya juga, maksudnya kita nggak boleh yang keluar-keluar gitu, yang main-main pergi nggak boleh, pulang sekolah harus ada jamnya, main juga harus ada waktunya, nggak boleh yang sembarangan gitu. Oke. Jadi Sorry Bunda, itu Papa masih pulang ke rumah kah? masih. Oh. Masih. Kalau Jadi malam kondisinya dia- waktu Oke. Bunda lihat Papa di rumah temennya Bunda tuh, Papa lagi nggak di rumah. Papa lagi nggak Papanya pulang. lihat Bunda nggak waktu itu di rumah? Papa saya kan lagi tidur sama mamahnya yang Iya. lihat saya. Oke. Dia nggak lihat saya. Jadi dia sepertinya dia tidak ngerti Nggak, kalau saya tuh tahu gitu loh. Oh, Dan jadi saya seperti nggak cerita, biasa aja seperti dia. biasa dia Oh, berarti gitu. Bunda pendam sendiri nih. Gitu. Iya, saya pendam Wow. sendiri. Jadi sakit, kecewa. Pokoknya bla bla bla. Akhirnya hidup saya ya minum, ikut Iya. teman-teman, minum obat. Wow. Pokoknya luar biasa deh, ikut yang nggak baik gitu. Tapi di rumah saya berusaha baik. Jadi orang baik ya. Jadi orang baik. Karena gitu. juga kakak pertama ya. Iya. Nanggung Saya semua. kan kakak kan. Iya betul. Nah dari situ saya merasa kecewa
broken home, papa saya pulang malam gitu ya. Pokoknya saya setiap melihat ada orang Chinese, Iya. saya nggak pernah mau dekat. Oke. Waktu Marah. itu. Pada Iya, waktu itu benar-benar. loh. Ya, waktu saya masih Iya. usia 12 tahun sampai saya mulai SMP, mulai SMA saya mulai nakal. Oke. Mulai yang liar lah. Iya. Karena kan saya lihat papa saya kan pulangnya malam. Oke. Dan saya Wow. melihat bahwa papa saya itu bukan papa yang baik, Oke. bukan papa yang benar. Suka mama saya sakit nggak dilayani, sampai mama saya tuh bisa ngerangkak dari kamar ke kamar mandi sendiri, nggak bisa jalan. Itu Bunda saksikan, dong? Saya saksikan oke. gitu. Jadi saya dendam gitu. Saya bisa bilang di hati saya, kurang ajar kamu laki-laki gitu. Pokoknya jadi saya sama laki-laki. Nah, mulai saya dewasa, akhirnya saya setiap laki-laki saya hujat. Oke. Saya mesti di atas gitu loh. Saya nggak Oke. bisa di bawah laki-laki, nggak bisa. Gitu. Akhirnya saya dominan Oke. karena ada rasa dendam sama laki-laki. Di sini makanya saya kasih tahu nih, Yes. jangan ada dendam, Yes. Yes. jangan Kepahitan. kecewa. Ya. Kalau ada kecewa buru-buru beresin ya Bunda. Betul. Yes. Minta ampun sama Tuhan minimal. Benar. Tapi Wow. kan saya tidak mengerti kan mau minta Iya. ampun kemana sampai Waktu itu saya nggak ngerti Iya. ya. Iya. Cukup lama lagi Bunda. Lama 46 tahun. Wow. Bisa bayangin. Akhirnya setelah itu, setelah saya kecewa, saya sakit hati sama laki-laki, Iya. itulah jadi proses di hidup saya tuh nggak baik. Setiap laki saya tidak pernah percaya. Oke. Biasa gini gak sih Bunda? Kalau misalkan nih kalau cewek nih anak-anak muda nih kecewa sama papahnya atau apa Iya, gitu ya. ha-ha. Biasanya ada dua yang dilakukan. Dia itu menjadi orang yang gampang dideketin sama laki-laki, atau yang kedua nih suka mengecewakan laki-laki. Jadi misalkan apa tuh namanya, laki-laki ada yang deketin nih, tiba-tiba di ghosting, dikecewain, diduain, ditigain gitu. Iya. Kayak gitu ya. Ada Saya dampak ya? saya yang keduanya. Oke. Jadi saya keduanya, jadi setiap laki-laki saya pasti bohongin. Saya pasti ada yang kedua, saya pasti ada yang ketiga. Saya merasakan ini loh ya gitu. Jangan suka sembarangin perempuan gitu. Saya dendam sama papa Oh, saya. atas dasar itu ya. Iya. Berarti Om pernah korban berarti Om dulu ya. Untung bertobat 2004 namanya. Iya, puji Tuhan ya. Nah, itulah 45 tahun saya kemana, hidup saya ada di diskotik, hidup saya hura-hura, minum-minum, tetapi orang tua saya tidak tahu. Tidak tahu. Wow. Nggak tahu. Sampai saya nikah. Setelah Masih berdampak nikah ya? lagi saya dikecewain lagi. Oke. Saya pernah juga dikecewain. Di situ tambah lagi kecewa saya. Oh. Tambah hancur. Jadi semakin dewasa, semakin menikah, bukannya semakin menjadi baik, tapi semakin menjadi yang tidak baik. Oke. Sampai akhirnya saya kawin cerai. Oke. Tapi anak-anak saya tidak mengerti gitu. Oke. Nggak Oke. mengerti. Wow. Jadi benar-benar karena luka itu ya Bunda ya. Iya. Dampaknya Dampaknya itu luar Iya, biasa. jadi seperti kalau pohon itu buahnya tuh kalau jatuh kan nggak Yes. jauh kan dari pohonnya jauh. kan, Ya, benar. betul nggak? Nah, Benar, karena benar. saya memang melihat seperti itu, jadi saya kawin cerai, adik saya juga kawin cerai, Yes. semua kawin cerai, cuman satu enggak, yang sekarang pendeta. Wah, karena udah diputuskan kali ya. Nah. Keturunannya ya. Udah. Iya, iya. Pada waktu itu puji nama Tuhan, saya bertobat karena hidup saya, makanya tadi yang saya bilang, saya Yes. dikasih lihat saya bisa abortus, bisa Wow. pokoknya nggak benar gitu yang film tadi. Waktu saya bertobat, kalau saya mau bilang Tuhan itu ada. Yes. Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janji. Betul. Nah, Bunda mau nanya nih. Waktu Bunda ngelakuin semua itu kayak abortan, yang tadi itu saya yang gonta-ganti Pasangan cowok, hidup. pasangan gitu, bahkan waktu sebelum mengenal Tuhan hidup cerai kawin. Ada rasa bersalah gak sih Bunda? Pada waktu saya belum bertobat, saya merasa tidak bersalah. Oh, Saya iya. merasa di atas, saya pikir saya bisa balas Iya. kelakuan daripada papa Parah, saya. iya.
Ya tapi maaf papa saya sekarang juga sudah nggak ada ya. Kami sudah bereskan semuanya. Oh puji Tuhan. Jadi istilahnya gue mau buktiin nih gue juga bisa gitu. Iya, itu emang cuma cowok doang bisa mainin perempuan gitu kan. Itu. Oke. Ternyata dampaknya tuh luar biasa Dok ya. Iya. Tapi memang shock juga sih kan. Iya. Kan shock banget itu, gue kalau ngalamin pasti shock banget tuh. Ya iyalah. Ternyata teman kita sendiri itu adalah udah kayak feminisiar Jadi kayak apa? Temanku ternyata adalah adikku. Kan gitu jatuhnya. Iya. Ya gitu itu berarti anaknya papa waktu itu. Iya. Jadi papa saya punya anak satu. Yang ketemu sama saya itu anak bawaannya dia, bawa mama tiri saya itu. Setelah saya lihat dan akhirnya ya saya punya adik satu dari papa ini, dari mamah yang Chinese ini. Iya, betul. Tapi puji Tuhan kami sekarang berdamai. Betul. Karena emang pada dasarnya ketika kekecewaan, luka batin dan segala rupanya dibawa kepada Kristus, itu bisa selesai. Bener, makanya kalau ngebangun keluarga sih memang harus pastikan sih ya kita harus selesai. Betul, kasihan harus selesai. Anak juga. Iya. Kasihan anak-anak. Ino kan kita lagi mau bangun keluarga ya. Amin. Oke, jadi ya puji Tuhan semua sudah selesai. Tuhan Yesus yang dengan kasihnya akhirnya di dalam pelayanan Bunda sekarang itu gimana nih Bunda? Apakah pengalaman Bunda di masa lalu Tuhan pakai untuk melayani orang yang serupa kayak Bunda sekarang ini? Betul. Pada waktu itu ketika saya bertobat di 2004. Akhir di 2005 Desember, sebelum Desember 3 bulan sebelumnya tiba-tiba saya sedang berdoa. Akhirnya memang saya tuh senang berdoa bangun pagi. Jadi sampai hari ini saya ada saat jadi gaya hidupnya udah berubah ya? Berubah kan gaya hidup saya. Akhirnya saya bertobat. Saya belum jadi hamba Tuhan belum. Akhirnya saya berdoa, kok sepertinya Tuhan bicara kamu puasa. Kamu puasa, waktunya nanti saya yang tentukan. Di dalam puasa kamu mengucap syukur aja. Nanti saya yang akan jalan semuanya. Nanti saya yang buka, dia bilang. Oke, saya berdoa, saya puasa 3 bulan sama suami. Dan akhirnya pas 3 bulan saya bertanya, Tuhan nggak bilang 3 bulan, tapi ini pada waktu 3 bulan itu di malam tanggal 24 Desember. Karena biasanya 25 Desember anak-anak sama mantu sama cucu ke rumah. Ya kan? Natal. Dan akhirnya pagi saat teduh saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan hari ini saya bicara, saya mau bicara, saya bilang. Awalnya saya takut. Kayaknya nggak mungkin saya menceritakan tentang kejadian anak-anak gitu loh. Tapi kembali lagi saya bilang kalau bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya benar. Pasti Tuhan yang bela. Tiba-tiba Tuhan bilang hari ini kamu panggil anak-anak, kamu ceritakan semua apa yang pernah terjadi di diri kamu. Waktu kamu hamil A, hamil B, hamil yang ketiga. Bagaimana cerita hidup kamu? Coba bisa bayangin nggak kalau kita nggak sama Tuhan? Betul. Jadi akhirnya habis makan saya bilang sama anak-anak, sama anak mantu saya, Mama mau bicara. Kita ke kamar. Jadi anak-anak seneng kan, Mama mau bagi-bagi warisan nih gitu kan. Jadi kita saking ketawa-ketawa, tapi begitu sampai di dalam kamar saya bilang Mama mau berdoa sebentar. Karena waktu saya berdoa, habis itu saya cerita anak yang pertama begini. Udah kaget kan, dia nangis dan akhirnya yang saya lihat nggak mungkin gitu loh. Kalau saya menceritakan tentang kelahiran dia, itu pasti saya akan diginiin. Kalau kita tidak dengan Tuhan, pasti. Saya akan dihakimi. Iya, seperti dihakimi. Tapi puji nama Tuhan, dia peluk saya, dia bilang, oh Mam, I love you, dia bilang. Nggak masalah buat saya. Hari ini Mama the best buat saya, dia. Yang kedua saya cerita, Mama abortus kamu tapi nggak jadi. Pokoknya saya cerita semua. Dia menangis, dia peluk saya, bilang, Mam, I love you, dia bilang. Nggak masalah buat saya, Mama lah segalanya buat aku. Nangis gitu. Tuhan lepaskan semuanya, Tuhan. Saya mau cerita semua supaya hidup saya tuh yang lama tuh biar dikubur, biar tidak ada terjadi buat
anak sampai anak cucu ya. Keturunan kedua, ketiga, keempat putus dalam nama Yesus. Saya bilang. Akhirnya yang ketiga saya cerita, wah nangis semua, akhirnya pelukin saya dan ada anak angkat saya juga satu. Saya bilang, mama minta maaf, dulu saya bilang bahwa kamu anak saya, lahir dari kandungan saya. Tapi saya bicara hari ini bahwa kamu itu anak angkat, jadi ini bukan mamahmu. Tapi kamu dari awal semenjak kamu di kandungan ibu kamu, saya sudah bilang saya akan ambil sebagai anak. Jadi saya mamah kamu. Wah dia menangis teriak-teriak. Dan akhirnya kita berpelukan, berdoa sama-sama. Saya bilang Tuhan terima kasih, saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Firman-Mu digenapi Tuhan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Yes. Untuk masalah-masalah yang ada yang pernah aku lakukan yang tidak benar, putus dalam nama Yesus. Saya usia 20 tahun saya udah gak beres. 20 tahun saya sudah punya anak 2. Wow. Dan saya lihat kembali benar. Kalau saya tidak putuskan pada waktu itu, mungkin anak-anak saya seperti saya. Ya benar. Akan terulang sama, terus, bahkan lebih parah gitu ya, Bunda. Lebih parah. Wah, saya rasanya sukacita sekali ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta ya. Iya. Janjinya ya dan amin. Yes. Nah akhirnya selesai semua. Kita duduk lagi di meja makan, kita tertawa-tertawa dan anak-anak saya bilang good, dia bilang keren, dia bilang apa? Ih mama kita keren ya katanya, keren lu kayak bintang film katanya. Karena itu tadi dari satu bapak yang satu lain, bapak yang satu lain. Saking menerimanya ya, saking menerimanya. Saya lihat ya ampun bener ya kalau sama Tuhan tuh nggak ada yang mustahil, sama benar, Tuhan tuh kita melakukan perkara besar gitu. Wow. Saya suka cita dari situ. Kita dibukakan, pintu-pintu tuh terbuka. Yes. Tahun 2012 itu saya juga melihat saya bisa nikah di gereja. Wow. Bisa nikah di gereja karena waktu itu kan saya tidak nikah gereja kan. Berapa tahun itu kita dari 2004 bertobat sampai 2012 saya baru bisa nikah, bener-bener nikah di gereja. Berapa tahun perjalanan. Semua tuh dari mulai 2005 ya saya lihat 2006, 2007, 2008, 2009, 2000 itu saya masuk dulu dalam 2005, 6, 7, 8, 9 saya masuk padang gurun dulu proses. Proses. Jadi 2012 saya baru mulai 2010 saya mulai angkat, mulai Tuhan angkat. Yes. Pelayanan dan akhirnya saya bisa menikah di gereja, semua surat-surat kelar. 2012 saya bilang sama gembala saya kepingin nikah 2012 tanggal 12 Desember 2012 bisa nggak Pak? Keren ya. Keren. Terus gembala saya bilang apa? Boleh aja. Tapi suratnya kelar nggak? Dari mama, dari papa kamu, dari anak-anak kamu, dari suami kamu, dari istri yang bekas suami kamu, dari papanya bekas dari papa suami kamu bisa kelar nggak semuanya? Ke RT ke RW. Siap Pak, saya bilang. Saya jalan. Akhirnya 12 Desember 2012 saya diteguhkan di gereja. Wow. Finally akhirnya. Luar biasa ya. Yang sama Om kan? Oh iya, sama yang terakhir. Katanya ada cerita unik juga tuh Tan, yang sama Om Tan. Yang tante suruh pulang Om, terus tante berdoa kalau benar ini jodoh saya. Oh iya. Nah itu pulang pada waktu tahun 2004. Waktu kami bertobat, gembala saya datang ke rumah mau doa sama-sama. Yes. Dia bilang, Berubi sudah yakin mutusin bapak, katanya suruh pulang ke rumahnya. Yakin Pak, saya bilang. Sebenarnya sih hati saya kecewa gitu, tapi ya sudahlah kalau memang bukan seizin Tuhan, saya nggak mau karena saya sudah bertobat. Yes. Saya mau kembali jadi orang yang benar, orang yang baik dan benar, saya bilang. Jadi suami saya suruh mantan pacar kan itu tadinya kan, saya suruh pulang dulu, coba berdoa, apakah kamu benar-benar jodoh saya? Oke, kan dia pulang ke rumah tuh baru 2 hari dia pulang, terus gembala kita datang, kita mau berdoa. Oke, kita sedang berdoa nih, lagi pujian, penyembahan, terus Bapak Gembala doakan saya. Tiba-tiba amin, dia udah di depan mata saya. Saya bilang kalau kamu ada di sini, berarti kamu mau bertobat. Kalau memang kamu jodoh saya cuma minta satu, kita jalan yang benar.
Kamu harus tidak lagi kembali ke anak-anak dan istri kamu. Tapi kamu tanya dulu sama Tuhan. Sudah, akhirnya kita hidup berdoa dan akhirnya saya bisa berjumpa dengan anaknya, dengan bekas istrinya. Saya bilang sama suami saya, kita kan belum nikah sampai hari ini. Kita lagi berjalan dengan Tuhan. Coba kita sekarang bertanya kembali apakah kita diizinkan untuk sama-sama. Kalau kita diizinkan, ayo di sini waktunya. Anaknya waktu itu sakit, masuk rumah sakit tifus. Om dulu juga belum Kristen waktu itu. Belum, dia masih Muslim. Dan akhirnya kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kaget kan semuanya gitu, bekas ada istrinya gitu. Saya bilang sama anak-anaknya, sama istrinya, hari ini saya mau kembalikan papa kalian. Sempet gitu ya? Ya, saya mau kembalikan karena saya bertobat. Dulu saya memang jahat. Terus terang saya menghancurkan keluarga kalian, rumah tangga kalian. Saya bilang, saya mau kembalikan papa kalian. Anaknya nangis semua, anaknya terima dong. Istrinya saya bilang, ini saya kembalikan suamimu. Saya mau bertobat. Saya mau berjalan bersama Tuhan saya bilang. Dan akhirnya istrinya bilang, saya sudah mengampuni kalian, tapi saya tidak bisa terima dia lagi. Jadi kalian terusin, cuman satu pesan saya, tolong anak-anak diurus. Kan nggak mungkin dong saya tinggalin dia, orang dia sudah dikeluarkan kan. Ya, sudah, akhirnya kita pulang. Betul. Kita pulang berdua. Kita bilang di sini, Pak, kita mulai. Ini awal untuk kita berjuang. Kita percaya Tuhan akan melakukan perkara besar karena anak-anak masih SMA, mau masuk kuliah. Anak-anaknya bapak gitu loh. Jadi kan kita harus benar-benar ada uang buat ini, tapi kita nggak punya uang. Karena saya baru bertobat, bapak baru bertobat kan tidak bisa dapat pekerjaan tadi saya sudah bilang ya. Kita cuma bisa menangis. Kita menangis setiap hari Sabtu, mereka tuh sudah ping pakai handphone. Ongkos buat sekolah, untuk bayar kuliah. BlackBerry ya waktu itu? Iya. Ping itu udah ping. Iya, bunyi dari tuh, dia pasti tagihan nih. Saya nangis, saya bilang, Tuhan dari mana? Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh siapin, ada aja. Yes. Di situ saya melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak pernah lalai, nggak pernah berdusta. Dia bilang kan, kalau kamu ikut aku, apa saja yang kamu minta, kamu akan kuberikan kan. Situ akhirnya kami, puji Tuhan, sudah bisa anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Saya sudah menikah dengan papanya resmi, sudah semuanya resmi. Dan yang menjadi batu sandungan buat saya, ketika mereka mau nikah, karena anak-anak saya sudah nikah semua. Pada waktu itu. Nah, pada waktu ini anaknya bapak yang mau nikah. Kan mau nggak mau kan papanya mesti ada dong, walaupun papanya Kristen, mereka di seberang, tapi harus lihat dong biar bagaimanapun kan. Tapi saya dan suami saya nggak bisa ikut campur, cuman hadir. Itu anaknya minta, apa nggak saya jadi bumerang buat saya? Pasti orang lihat dong, loh ini kan mamahnya, ini siapa gitu. Wah, saya puasa, saya nangis, Tuhanlah yang bela aku. Kalau Tuhan sudah pakai saya, nggak mungkin Tuhan mau biarin saya mempermalukan saya, nggak. Saya bilang, wah, saya sebenarnya malu gitu loh. Malu dong di umum gitu loh. Benar. Tapi puji Tuhan, itu Tuhan memang baik. Itu keluarga suami saya itu baik semua. Bekas istrinya juga baik, anak-anaknya juga baik. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka tuh menghargai saya. Itu yang saya lihat, yang Tuhan bela, yang Tuhan balas gitu loh, apa yang kita pernah perbuat. Dan akhirnya Tuhan kembalikan ini loh, kalau kamu kembali sama aku gitu. Semuanya baik. Bisa bayangin, ini istrinya, ini saya, ini suami. Ini papahnya mereka. Dan dia sungkem ke papahnya, ke saya dulu, baru ke mamahnya. Apakah orang-orang tidak bertanya gitu, melihat gitu kan? Tapi saya benar-benar itu pada waktu pernikahan itu, saya tuh benar-benar seperti kayaknya
Tuhan tuh tutup saya dengan rapi, dengan baik. Saya senyum, semuanya terima saya tuh dengan baik. Anaknya ada damai sejahtera, ada sukacita. Rasanya ini yang namanya pembelaan, perlindungan Tuhan. Ya, ada perlindungan Tuhan. Benar-benar Tuhan janji, benar-benar kita taat, kita respon, kita setia ya. Bener. Ini Tuhan balas gitu loh. Wow. Nggak ada masalah sampai akhir selesai. Oke, anak kedua begitu lagi. Aduh, saya minta ampun lagi sama Tuhan. Anak ketiga, 3 anak. Tapi kita udah selesai 3 anak, puji Tuhan. Kita berjalan dengan inilah yang saya lihat ya. Pembelaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi proses-proses yang saya lihat ke belakang memang benar. Iya. Kita kembali kepada jalannya Tuhan. Benar-benar. Tuhan tuh ada, Tuhan tuh bela, Tuhan tuh sediain. Iya. Walaupun tidak yang berlebihan ya, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita, apa kerinduan kita itu dia selalu ada gitu, selalu jawab. Yang harusnya saya takut di perkawinan itu, malu, pasti orang nanya, siapa sih liatin saya gitu, nggak ada. Wow. Ya. Benar-benar Tuhan pulihkan semuanya ya. Itu. Secara detail tuh satu-satu. Iya. Bekas istrinya juga, luar biasa. Seperti, pokoknya baik sekali gitu. Semuanya baik. Keren. Bukan pura-pura loh, enggak. Iya. Nggak ada pura-pura sampai sekarang. Kita bisa dengan berhubungan baik dengan kakak-kakaknya bapak, keluarganya bapak, sama anak-anak gitu ya, walaupun nggak pernah ketemu, jarang ketemu, tapi kita tetap di hati kita mengasihi mereka gitu. Disitulah yang saya lihat kedahsyatan Tuhan tuh dahsyat. Nah, udah kan tadi udah cerita tuh dari Bunda hancur sampai pertobatan, sampai pemulihan dan segala rupanya. Nah, sekarang nih Tuhan bawa Bunda tuh pelayanan kayak gimana sih? Iya. Yang Bunda sekarang lihat gitu. Kalau Ino dengar-dengar sih ada okultisme, ada banyak. Iya. Bahkan ke desa-desa gitu. Ya, itu pada waktu saya bertobat, saya masih ingat Tuhan tuh bilang begini, kamu nanti akan melayani apa yang seperti kejadian kamu. Setuju. Berarti Tuhan pakai pengalamannya Bunda akhirnya untuk memulihkan. Ya, dipulihkan untuk memulihkan. Itu akhirnya yang saya dapat dari awal pertama saya melayani ada anak muda baru nikah. Jadi yang perempuan selingkuh sama laki-laki, si laki-laki selingkuh sama perempuan. Tapi Tuhan bisa ketemukan berdua ke rumah saya untuk dipulihkan. Jadi saling mengaku, iya saya punya pacar, saya juga punya pacar gitu. Di situ dipulihkan mereka. Kita yang berdoa, kita puasa, kita doain dia sampai kita ikut kemana-mana untuk melayani dia gitu. Nah di situ Tuhan pakai untuk keluarga. Tuhan bilang nanti kamu akan datang orang-orang yang seperti pernah kamu jalankan. Ya memang betul. Banyak yang dipulihkan. Waktu saya dipulihkan, saya memulihkan orang lain. Ya itulah jalannya gitu. Sama semua modelnya. Seperti apa yang pernah saya lakukan waktu 45 tahun yang kalian tanya gitu. Berarti hidup sekali jadinya. Iya, hidup benar-benar hidup. Dan akhirnya yang saya tadinya tidak bisa masak, tidak bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, ketika saya kenal Tuhan, saya pernah mendengar opanya. Bapak Paniko. Iya. Dia bilang begini, kalau kamu nggak bisa masak, kamu bahasa roh. Bangun pagi-pagi saat teduh, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa masak, aku mau masak apa gitu. Coba kamu latihan, dia bilang. Wah, saya pagi-pagi 3:30 itu saya bangun, saya bilang, Tuhan saya nggak bisa masak, saya keadaan sekarang ini saya tidak punya dana, tapi saya mau jualan, tapi saya nggak bisa masak Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba ada nasi uduk, lontong sayur di dalam penglihatan saya. Itu masuk loh, masuk, dan akhirnya saya bilang, Pak, aku mau jualan lontong sayur, aku mau jualan nasi uduk. Emang bisa? Kamu bisa masak, bisa apa? Bisa, saya bilang. Saya ingat kemarin Opanyo bilang, almarhum ya, harus berdoa, bahasa roh, percaya. Kamu nanti pasti Tuhan kasih. Dan akhirnya saya tuh di pikiran saya tuh bener-bener tuh nasi uduk bikinnya begini, bahannya ini, lontong sayur. Itu langsung belajar, kayak Tuhan ajarin langsung. Iya, jadi langsung saya dapat, langsung masuk. Tuhan ngerti bikin nasi uduk dong. Iya, benar.
Iya gak sih? Iya. Berarti emang nasi uduk dari Tuhan tuh. Mungkinnya Chef Juna. Oh, kalau di sekolah. Dan anak-anak saya nggak percaya karena anak-anak saya waktu dulu masih kita bersama-sama ya. Kalau nggak ada pembantu kan saya masak nih. Iya, betul. Mereka bilang begini, ya kalau mama yang masak, jangan deh ma, mendingan beli di restoran. Mama nggak bisa masak. Dia ragu bunda tuh. Saya marah, saya trauma dan dari mulai situ saya tidak pernah masak. Oke, iya benar. Nggak mau saya masak karena saya memang nggak bisa masak. Tapi waktu saya bikin lontong sayur dan nasi uduk, anak saya bergeleng-geleng kepala. Nggak mungkin ini mama yang buat. Wah, bener ya. Bahasa roh dong kalau bisa masak no, bener. Keren dong. Keren ya? Iya. Jodoh bisa gak ya? Bisa dong kalau kita minta. Iya, Ya memang kita benar-benar kan Tuhan bilang hari masih gelap aku sudah bangun. Yes. Aku berdoa. Kenapa Benar. kita yang nggak lakuin gitu Betul, loh? Kita nggak respon, Apa yang ya kita nggak respon kan? Nah, jadi memang pertobatan saya awalnya memang saya tuh selalu ada saat teduh jam 3:30 saya pasti udah bangun. Oke. Siap. Akhirnya Mau ada di Belanda, mau ada di Jakarta, mau ada di mana sampai hari ini tetap Oke.